Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat berkah yang ada di rumah? Semoga dalam kondisi sehat, walafiat, dan baik-baik saja. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat berkah, satukan hati bersama Allah tercinta, menebar kebaikan dengan sedekah. Ya, ketemu lagi dengan Bunda Santi. Semoga hari ini kalau di sini sih di tempat Bunda lagi membuat video ini dalam keadaan hujan ya. Allahumma sholiban afian. Mudah-mudahan kalau yang ada di rumah semua dalam keadaan hujan juga, mudah-mudahan hujan ini membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Bunda Santi akan ngebahas tentang Q&A atau question and answer. Jadi banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sahabat berkah. Jadi pertanyaannya sebenarnya sih seputar orang-orang di lingkungannya Bunda gitu dalam melakukan aktivitas sahabat berkah. Jadi di sini udah Bunda rangkum ada 5 pertanyaan tentang sahabat berkah. Nanti Bunda akan jawab. Ini juga sebagai informasi ke teman-teman atau sahabat-sahabat berkah yang ada di rumah tentang apa sih sebenarnya sahabat berkah itu. Oke, pertanyaan yang pertama. Tapi sebelumnya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah kapan sahabat berkah dibuat? Ya, sahabat berkah itu memang sangat baru sekali. Dibuat itu tepatnya di tanggal 10 September 2021. Itu ada di video pertama sahabat mereka saat itu sama Bunda Ade. Kita keliling di jalanan membagikan untuk orang-orang di jalanan ya, tepatnya ya, ke sekitaran daerah Islamik saat itu. Itu pertama kali sahabat berkah dibuat. Jadi kapan ya? Tadi tanggal 10 September. Jadi masih muda sekali ya. Sekitar masih sebulan. Sebulan lebih lah ya. Alhamdulillah gitu. Pertanyaan kedua. Apa alasan adanya sahabat berkah? Ya, kalau ditanya alasannya sebenarnya sih yang pertama sih ya, itu adalah sering melihat teman-teman. Jadi pernah silaturahmi ke beberapa teman-teman itu melakukan kegiatan kayak Jumat berkah. Jadi mereka, teman-teman saya itu membagikan nasi Jumat di hari Jumat. Jadi terinspirasi waktu saya silaturahmi melihat, oh jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya keinginan untuk melakukannya itu sudah lama sekali. Tapi masih maju mundur, bisa apa enggak ya? Terus bagaimana ya teknisnya dan sebagaimana, siapa yang mau membantu ya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, makanya saat itu belum berani gitu. Itu yang pertama. Jadi alasannya karena termotivasi atau terinspirasi dari temen saat itu. Yang kedua, karena dulu orang tua saya pribadi gitu ya, orang tua Bunda itu sering banget dari kecil itu suka memberi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Itu saya tahu banget gitu ya, ketika mama sering banget dikit-dikit ngebantu orang gitu. Jadi karena sering melihat itu, jadi terbawa sampai sekarang gitu. Jadi memang kalau ada orang yang benar-benar tidak mampu atau sangat membutuhkan tuh kadang terenyuh gitu ya, pengen banget memberi gitu, tapi kadang ngukur diri seberapa banyak sih kalau cuma ngasih sedikit gitu ya, apa yang saya punya gitu ya. Jadi makanya dibuatlah sahabat berkah. Jadi mengumpulkan dana-dana dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang mau berpartisipasi, dan itu dibagikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Jadi alasannya seperti itu sih. Jadi ada 2. Yang ketiga, alasannya karena ingin memperbanyak amal soleh. Itu aja sih. Karena saya menyadari yang namanya usia itu akan ada akhirnya, dan saya ingin sekali usia yang cuman sebentar dikasih sama Allah ini banyak manfaatnya untuk orang-orang lain. Dan saya mengajak kepada sahabat mereka semua yang ada dimanapun, yuk kita sama-sama berbuat amal soleh gitu. Itu mungkin 3 alasan adanya sahabat berkah. Pertanyaan ketiga, dari mana dana sahabat berkah? Nah, ini juga banyak sekali orang yang bertanya, dari mana sih bisa ngasih A, B, C, D gitu ya? Uangnya dari mana? Alhamdulillah ada beberapa donatur yang secara rutin setiap minggunya memberikan sebagian rezekinya gitu ya, sebagian hartanya
untuk sahabat mereka. Berapa nilainya itu variatif, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 200, jadi bervariatif, alhamdulillah. Jadi setiap minggunya sahabat mereka itu punya donasi tidak tentu gitu. Jadi ada yang minggu ini banyak sekali ngasih gitu ya, alhamdulillah. Nah, minggu besok tidak sebanyak minggu kemarin. Jadi seperti itu. Jadi dananya adalah dari orang-orang berhati baik yang mau memberikan sebagian rezekinya untuk berbagi. Dan saya juga berharap kepada sahabat-sahabat mereka yang ada di rumah gitu ya, yang mau ingin membantu dan memberi gitu ya untuk saudaranya, silakan untuk boleh ke norek saya, yaitu Bank DKI 223 40 10 63 atas nama Santi Lucia. Saya berharap sekali agar kegiatan ini tetap bisa berjalan. Terus juga saya berharap sekali dengan donasi dari teman-teman dan sahabat mereka dimanapun berada gitu ya, bisa banyak yang sahabat mereka bisa bantu. Kadang-kadang dari dana yang tadi saya bilang setiap minggunya itu berbeda-beda jumlahnya yang kami dapat, itu kadang jadi ukuran gitu, dalam arti kata baru minggu ini karena dananya segini baru bisa bantu sebanyak ini gitu ya. Berharapnya sih dengan banyaknya donasi yang diberikan bisa lebih banyak lagi yang kami bantu. Itu pertanyaan yang keempat, kemana donasi yang diberikan? Ya, alhamdulillah dari sekitar sebulan lebih kegiatan sahabat mereka ini dilakukan, itu sudah dibuatkan video. Memang sengaja kami buat video dan dikirimkan ke YouTube agar menjadi satu informasi, yang kedua itu bisa menjadi catatan buat kami kemana saja yang sudah diberikan oleh sahabat mereka. Ini jadikan informasi buat semua yang sudah membantu. Yang pertama, kita sudah sering banget gitu ya melakukan memberikan di Jumat Berkah, biasanya nasi box itu ke sekitaran wilayah Koja gitu ya, dari Islami ke Lagoa, ke Rawabada, ke Walang, itu kami berikan kepada siapa saja, misalnya tukang beca, pemulung, ya pokoknya orang-orang yang ada di jalanan yang sangat membutuhkan gitu ya. Itu biasanya berupa nasi box. Nah, apa isinya itu juga tergantung dari tadi yang saya terkait dengan nomor 3. Berapa jumlahnya itu tergantung. Jadi kalau semakin banyak yang memberikan jumlah setiap minggunya banyak, saya bisa memberikan lebih banyak lagi buat orang-orang gitu ya. Terus kita juga pernah memberikan, tadi udah kepada di jalanan, terus kita pernah memberikan kepada orang-orang yang terkena penyakit. Saat itu juga ada videonya. Saat itu ada orang yang terkena penyakit kanker ya, dan juga pemasangan ring dan kena glukoma suaminya. Itu kami survei dulu, kami lihat dulu apa yang perlu dibantu. Ya kalau sekali lagi saya udah pernah menjelaskan di video sebelumnya. Mungkin kalau untuk memberikan dana kesehatan mungkin tidak, karena mungkin kita sudah ditanggung oleh BPJS ya, tapi minimal ongkosnya. Jadi ketika mereka bolak-balik ke rumah sakit, sahabat mereka bisa memberikan sedikit gitu ya, sama sembako. Terus kita juga pernah ngasih kepada UMKM baru kemarin juga ya, itu sebagai bentuk dukungan sahabat mereka memberikan modal usaha agar usahanya berkembang. Jadi seperti itu. Terus juga nanti insya Allah kami akan memberikan kepada teman-teman yang lain, dalam arti kata mungkin rencananya kami akan memberikan kepada orang-orang yang disabilitas gitu ya, kepada anak-anak yatim, banyak yang lainnya. Dan makanya berharap sekali dari teman-teman dan sahabat mereka yang ada di rumah bisa membantu dengan memberikan donasinya. Terus yang kelima, apa sih kendalanya di lapangan ke dalam kegiatan sahabat mereka? Ya Masya Allah, kalau diceritakan kendalanya biasanya sih seputar teknis ya. Yang pertama cuaca, cuaca Masya Allah emang ketika biasanya kita lakukan sehabis sholat Jumat kita memberi ya. Kalau kita ke jalanan itu Masya Allah cuacanya luar biasa. Itu adalah bahasanya mudah-mudahan jadi pahala buat sahabat-sahabat mereka yang membantu kegiatan sahabat mereka untuk mendistribusikannya. Kayak kemarin alhamdulillah ditemani sama Caca ya. Terus juga yang kendala yang pertama cuaca. Terus kadang-kadang ya kendala yang kedua adalah
ketika membuat foto gitu ya, itu kadang-kadang kalau kita berjalan gitu naik motor gitu ya, orang yang kita mau beri itu ada di sebelah kanan, kita ada di kiri. Nah itu kadang-kadang kita baru parkir udah tin 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 di belakang mobil atau motor yang lainnya. Dan itu sih sebenarnya kendala-kendala teknis yang ada di lapangan. Ya mudah-mudahan aja dengan kendala-kendala teknis itu bisa memberikan keberkahan buat sahabat-sahabat mereka yang membantu untuk mendistribusikan apa yang diberikan oleh orang-orang yang berhati baik di luar sana. Iya, hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani juga oleh Abi. Kita akan ngobrol sedikit juga sama Abi tentang tadi pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Oke, assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Santi. Gimana, sehat Bi? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mereka sekalian. Semoga kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Bagaimana Bunda? Tadi mungkin Abi sudah mendengar ya berapa pertanyaan, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh sahabat mereka. Gimana Bi komentarnya Bi? Ya, ya wajar kalau sahabat mereka mempertanyakan hal itu karena kan donasi ini bagian dari amanah. Betul sekali. Sehingga ini harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, sehingga ini tersalurkan dan ini bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin. Baik sebagai fasilitator maupun kepada para donatur gitu ya, maupun kepada kontributor yang memberikan kontribusi berupa tadi anak remaja atau kepada teman-teman Bunda yang memberikan bantuan teknis dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari amal soleh juga, mudah-mudahan gitu. Nah, yang perlu di komentari berkaitan dengan beberapa pertanyaan tadi, Abi ingin mengomentari mengenai poin keempat Bunda. Poin keempat tadi apa itu? Oh ya, kemana donasi yang diberikan ya? Oh iya, kemana donasi yang diberikan? Pertama gini, sedekah itu adalah kebaikan yang universal ya Bunda. Atau berdasarkan hadis Nabi yang pernah saya dengar, kullu ma'rufin sodaqoh. Setiap kebaikan adalah sedekah, gitu. Jadi kebaikan itu apapun jenisnya itu dianggap sedekah Bunda, begitu. Nah jadi dalam hal ini ketika dalam konteks sedekah, maka sedekah itu bisa diberikan kepada siapa saja, begitu. Kemudian bentuknya pun umum Bunda, istilahnya senyum aja bisa jadi sedekah, gitu. Nah kemudian menyingkirkan duri dari jalan itu juga sedekah, begitu. Jadi banyak ya, banyak macamnya gitu ya, banyak macamnya dan bentuknya, begitu. Nah dalam hal ini yang dilakukan oleh sahabat mereka memang istilahnya mengakses dana dari teman-teman sahabat mereka untuk kita salurkan lagi kepada orang yang berhak menerimanya. Nah terkait dengan orang yang berhak menerimanya Bunda, ini ada tuntunan dari Al-Quran Bunda. Di surat apa ya Abi? Tuntunan dari surat Al-Ma'arij. Surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 ayat 24-25 Bunda. 24-25 bunyinya? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wamin ya depan ya. Apa wafi? Wallazina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Betul ya Bunda? Betul. Artinya apa Bunda? Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta. Ya, jadi ada di antara harta kita itu ada hak untuk orang yang meminta bantuan dan ada hak orang yang tidak meminta, begitu. Nah di masyarakat kita kan dalam konteks sedekah Bunda ada
yang memang terang-terangan meminta, Iya. dan memang itu bagian dari hak mereka. Mereka minta ya perlu dikasih, Gitu, gitu, ya. perlu dikasih. Nah, tapi kita juga perlu memberikan kepada orang-orang yang tidak meminta, karena itu juga hak mereka, gitu. Jadi yang meminta punya hak, yang tidak meminta, gitu. Walaupun yang tidak meminta, sebagian orang menganggap bahwa dia mampu, gitu. Tapi sebenarnya karena dia menjaga harga Izahnya, dirinya, ya. menjaga izahnya, jadi dia tidak mau meminta. Iya. Tapi kita akan bahasa kasarnya memaksa untuk kita beri, gitu ya, karena kita paham bahwa dia sebenarnya membutuhkan, tapi Iya. dia nggak mau menampakkan bahwa dia butuh. Lagi kekurangan, begitu. ya. Betul. Nah, jadi seperti itu Bunda. Paling nggak ada secara umum ya, sedekah itu objek yang berhak menerimanya adalah yang meminta dan yang tidak meminta, gitu. Seperti itu Bunda. Mudah-mudahan istilahnya kita ya tepat sasaran, gitu ya. Ya paling nggak landasan kepada dua objek tadi yang disampaikan oleh Al-Quran Bunda, itu mengenai yang meminta dan yang tidak meminta, begitu Bunda. Ya. Oke, terima kasih banyak Abi penjelasannya. Semoga dari pertanyaan dan jawaban dan juga dikuatkan lagi oleh Abi, gitu ya, sahabat merekah nantinya bisa jauh lebih besar lagi. Nah, Abi. betul. Nah, jadi begini Bunda, termasuk kepada orang yang memberikan kontribusi kemarin, Caca ya Bunda, Iya, ya? Itu betul. remaja ya kalau nggak Iya, salah ya, anak betul sekolah. Nah, itu kan bahasanya mereka memberikan sedekahnya berupa tenaga, Bunda. Betul sekali. Berupa tenaga, dan alhamdulillah luar biasa karena remaja dalam kondisi ingin situasi psikologisnya ingin bermain, gitu Iya. ya, ingin berkumpul dengan teman-temannya, tapi ini ada remaja yang mau membantu dalam amal Kegiatan, sosial dan iya. kegiatan sosial. Nah, Betul ini kan sekali. berarti bagian dari sedekah juga Bunda, Iya. gitu. Nah, jadi prinsipnya al yadul ulya khairum min yadis sufla, ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, Iya. begitu. Jadi artinya memberi lebih baik daripada menerima. Walaupun menerima juga bukan sesuatu yang dosa Bunda, atau hina, gitu, ya. Bukan sesuatu yang hina, gitu. Tapi memang ada satu tingkatan ya terkait dengan yang memberi dan menerima. Sekali lagi, ini bukan persoalan derajatnya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Bunda, begitu. Jadi kita nggak tahu istilahnya amal soleh yang menerima atau yang memberi yang Allah terima. Yang terpenting tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar, dan terus ikhlas kita juga terus diikhtiarkan, begitu Bunda. Ya. Oke, terima kasih banyak Abi. Semoga kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi. Insya Allah. Ya, buat orang-orang di luar sana yang berhati baik, yang mau mendonasikan, ya silakan. Tadi sudah dicantumkan gitu ya. Nanti di bawah juga ada noreknya. Karena berbagi itu indah dan berbagi membuat bahagia. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.